Oke. Jangan dikata-katain dengan yang nggak bagus. Jadi beneran akhirnya. Oh. Makanya jangan. Lanjut. Tapi biasanya kan orang tua kan agak ini juga, maksudnya ketika dia curhat nanti sama guru si murid, berarti kan ada, maksudnya ketidaksuksesan orang tua untuk mendidik anaknya gitu, Bib. Maksudnya sampai curhat kok sama gurunya gitu kan, kenapa nggak bisa didik kan gitu. Nggak apa-apa, masih muskilah Madin. Itu bukan suatu aib. Kan, Bukan suatu kekurangan bagi orang tua untuk sharing ke guru si anaknya atau ke siapapun demi kemaslahatan anaknya. Bener aneh lalai dalam mendidik anak aneh akhirnya kayak gini. Makanya aneh minta bantuan ente. Nah sebenarnya berarti ente lalai dong. Ngaku masih muskilah itulah kurang bisa untuk mendidik anak. Iya, makanya kita bareng-bareng didik anak nih. Wah, jangan salah-salahan. Berarti ente nggak bener dong didik. Bukan kayak gitu. Kita bareng-bareng deh. Bareng-bareng mendidik si anak ini. Nah, kita lanjutin lagi, Bib. Oke, bismillah. Nah, kok yang ini baru nih cerita nih, Bib. Panjang nih, Bib. Tafadhol. Ini dari ini di sini kok yang ini disebutin sih, Bib, namanya, Bib. Dari Doni Cibubur nih, Bib. Dia cerita pertemuan dua sahabat Majelis Taklim Fikudin. Oke, ahlan wa sahlan. 2 tahun 6 bulan setelah pindah dari Kalibata City ke Cibubur dan terputus taklim dengan Habibana Ahmad Alkaf dengan majelis taklim beliau yang beliau namai Fikudin. Beliau Habib Ahmad sudah dengan sabar membimbing kami sekitar 30 orang lebih selama kurang lebih 2 tahun mempelajari ilmu agama dasar, akidah, fikih, hadis, dan sirah nabawi. Sebelum akhirnya saya salah satu di antara 30 orang tersebut pindah ke Cibubur. Satu dari 3 orang. Satu dari 30 orang, Bib. Dari 30 orang. Iya. Oke. Saya satu dari 30 orang tersebut pindah ke Cibubur, dan Habib Ahmad juga hijrah ke Sukabumi membangun pesantren Mamba Usahadah. Persahabatan antara kami terasa sangat akrab. Di antaranya ada Akhina Deni, salah seorang aktivis Majelis Rasulullah. Dan juga ada Akina Panca, Akina Dermawan yang selalu duduk di majelis, mesti duduknya di depan. Di depan di samping Habib bertigaan dengan saya. Ada Akina Dermawan yang memang sangat dermawan sesuai dengan namanya. Amin. Akina Dika, orang BSD Tangerang yang bela-belain datang taklim ke Condet. Jauh juga nih dari BSD ke Condet, Masya Allah. Dan juga almarhum Akina Fami yang sempat berbarengan berangkat ke Haul Solo. Terakhir beliau dan sama Akina Samsul, Akina Mugi, Akina Umar, Akina Galang, Akina Fitro yang sekarang nyantri sama Habib Ahmad dan teman-teman lainnya. Pertemuan malam minggu kemarin di salah satu acara peringatan Isra Mi'raj dengan Akina Deni di bilangan Pisangan atas wasilah Ustadz Taufik Nursali dan ipar beliau Ustadz Sofan lulusan Rubat Tahrim sohibul acara membuat saya tercengang dengan takdir Allah terhadap kami, kalau boleh dibilang murid-murid Habib Ahmad Alkaf dari Majelis Taklim Fikudin. Akina Deni, beliau datang ke acara tersebut menemani Al Habib Ahmad Mustaba bin Sahab. Dan saya datang ke acara tersebut menemani Ustadz Taufik Nursali. Yang sudah sebulan lebih saya sesekali berkhidmat menemani beliau berdakwah. Senang bukan kepalang berjumpa dengan Deni saat di sana. Dan setelah diruntut ternyata Habib Ahmad Alkaf dan Habib Ahmad Mustaba dan Ustadz Taufik Nursali, mereka ini satu angkatan di pesantren Al Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa. Sebagaimana ulama-ulama muda tersebut berdakwah, ternyata kami anak-anak Majelis Taklim Fikudin dengan takdir Allah, sadar atau tidak sadar masing-masing berkhidmat dengan mereka. Akina Mugi, Panca, dan Akina Dermawan berkhidmat dengan Al Habib Ahmad Alkaf. Akina Deni berkhidmat dengan Al Habib Ahmad Mustafa bin Sahab. Dan saya berusaha berkhidmat dengan Ustadz Taufik Nursali. Karena tetanggaan, pertemuan tak terduga malam itu sungguh membuat hati kami
melihat beliau Akhina Deni sangat dengan Habib Mujtaba yang beberapa kali juga saya ikuti pengajiannya di majelis Al-Muwasalah. Saya cuma berharap sebagaimana takdir pertemuan mereka Al Habib Ahmad Al-Kaf, Al Habib Ahmad Mujtaba dan Ustadz Taufik Nursali ditakdirkan bertemu gitu Bib. Dengan mereka kelak Allah takdirkan juga dapat dipertemukan di akhirat, dikumpulkan bersama mereka dan Rasulullah SAW. Amin. Tuh Deni Sukron Aki takdiran juz al-Fuqatnya Doni Cibubur. Masya Allah. Ada masalah. Mau dikasih ke apa juz al-Fuqat? Juz al-Fuqat tuh. Ada masalah. Gampang tuh. Nah, yang ini gimana ceritanya? Antum yang cerita sekarang deh. Ini kan dari temen antum tuh, siapa namanya? Doni. Ada ceritain antum juga di cerita itu di mana? Bang Deni. Naam. Itu acara yang itu di daerah Cipinang tuh Bib ya, yang awal itu kan Bib ya. Di Cipinang. Iya betul. Iya. Nah, itu acara apa namanya? Isra Mi'rajnya Guru Hadi. Di Guru Hadi. Iya. Guru Hadi itu Bib. Iya. Bisangan ya? Di Bisangan. Iya. Ya jadi pas lagi Al-Fakir sama tuh masuk tuh Bib. Ternyata ada yang manggil. Woi. Den gitu kan. Aneh-aneh. Oh, ternyata Bang Doni gitu. Karena juga kaget juga gitu kan. Kan beliau kan pindah ke Cibubur, jauh kan. Kok sampai gitu? Itu dia. Makanya. Iya kan. Ternyata aneh sama ini Ustaz Taufik gitu kan katanya. Oh, ya udah. Akhirnya ya udah kita masuk lah majelis gitu kan. Nah, pas pulang biasa kan makan kembuli tuh ya gitu kan. Nah, di depan tuh ada tukang jus alpukat gitu kan. Karena emang lagi kepengen banget tuh yang dingin-dingin gitu. Ya udah ada beli jus alpukat. Nah, kebetulan pas lagi beli nongkrong di situ si Bang Doni nih keluar gitu kan. Dia pengen siap-siap buat siapin mobilnya. Dia kan untuk pulang gitu kan. Ya udah aneh panggil gitu kan. Sini Bang Doni. Kira kita cerita tuh gitu kan. Ya udah sekalian dah gitu kan beli jus gitu kan. Soalnya juga ini juga sih kaget juga gitu kan. Bisa dalam satu majelis gitu kan dipertemuin gitu. Emang kita pas selesai, maksudnya pas dari ngaji sama Habib Ahmad Al-Kaf di Condet gitu Bib. Ya pas Habib Ahmad ke Sukabumi itu udah mulai, maksudnya udah karena jauh gitu kan jarak ketemu gitu Bib. Makanya pas ketemu di salah satu acara gitu, apalagi sama-sama nemenin guru gitu kan. Jadi kayak Masya Allah banget gitu. Masya Allah antum. Aduh, Masya Allah Bang Doni. Tapi bener Bib, maksudnya ini satu angkatan apa gimana Bib sama gitu? Oh ini Masya Allah ceritanya panjang ini. Apa namanya? Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf. Beliau sahabat Al-Faqir dan guru Al-Faqir. Kita ketemu dulu di Bogor pertama kali pertemuan dengan beliau. Itu kira-kira tahun 2001 di Bogor. Di Cipayung, di Darus Sa'adah, pondoknya Habib Umar bin Hud Al-Attas. Iya, waktu itu kita ke situ. Tapi aneh enggak ngeh tuh. Enggak ngeh, iya. Kalau ada Habib Ahmad. Iya betul. Nah akhirnya ngehnya kapan? Pas tahun 2003, pas mau berangkat ke Hadramut. Habib Ahmad kenal anak mana nih? Oh, Masya Allah, ketemu di mana nih bilang? Di dulu di Cipayung. Oh waktu ada cerdas cermat, gitu dulu tuh ada sebelum pulang mudik di akhir tahun ada cerdas cermat antara 3 pondok. Pondok yang kita, pondoknya apa namanya Darus Sa'adah dan pondoknya Al-Fakhriyah dulu tahun 2001 kalau nggak salah itu. Nah, Masya Allah Habib Ahlan wa sahlan. Ya sudah, akhirnya tahun 2003 kita berangkat bareng pesawat tuh. Habib Ahmad di sebelah nih bangkunya. Masya Allah. Iya, bapaknya berangkat ke Hadramut tuh. Oke, berangkat ke Hadramut kan tuh sampai ke Tarim bareng-bareng. Tahu-tahu disuruh ke cabang dulu ke Syehir kita. Bareng juga sama Habib Ahmad Al-Kaf. Bareng juga ke Syehir, Masya Allah. Apa namanya, setahun bareng-bareng, satu halagoh, satu kelas kita belajar bareng-bareng. Semoga di Mahadromiyah dan banyak satu kelas dengan beliau. Habis itu pindah ke Darul Mustafa, satu kelas lagi. Masya Allah, dari awal sampai akhir tuh anak sama satu kelas sama beliau nih. Bareng tuh dari apa namanya ini sampai di Omdahnya kita belajar bareng-bareng satu halagoh sampai ke Minhaj. Minhaj sampai kita belajar Minhaj bareng-bareng satu angkatan sama Habib Ahmad Al-Kaf. Nah, setelah belajar Minhaj beliau masuk ke takhasus Al-Quran untuk menghafal Quran. Al-Faqir masuk dalam program lain.
Itu masya Allah beliau akhirnya beliau pulang duluan ke Indonesia. Nah itulah Said Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf. Ini masya Allah beliau nih, masya Allah barakallahu minas sholihin. Wah apa namanya? Nah beliau buka pondok di Sukabumi namanya Manbaus Sa'adah ya tadi disebutin di cerita tadi. Oh iya, Ana juga pernah waktu beliau balik dari Tarim ke Indonesia, nikah di Indonesia, habis itu beliau ziarah lagi ke Tarim semenjak itu. Habis itu beliau banyak cerita-cerita, buka majelis ini, buka majelis itu. Waktu itu udah Ana masih di Tarim waktu itu Bang Dini. Diceritain tentang Fiqhuddin. Wah, ini buka majelis ini namanya Fiqhuddin. Oh, baca apa baca kitab ini, oh bagus, apa di musola ini, di musola kan tadi kan ya, iya kan lihat tuh. Habis itu kalau hatam kitabnya kita jalan-jalan camping kemana, ke gunung kemana gitu dia bilang. Itu dia diceritain sama beliau waktu beliau apa namanya ziarah ke Hadramaut. Masya Allah ajib, waktu beliau ke Sukabumi susah untuk ngelanjutin lagi yang Fiqhuddin tadi. Nah masya Allah, oh juga masya Allah apa namanya akhirnya antum yang juga Bang Ade dan ini siapa yang nanya dari yang cerita Bang Doni namanya Doni Wahakata Fiqhuddin. Wah perihal apa namanya tadi pertemuan antum dengan teman tak diduga. Itu ada cerita dalam bahasa Arab begini, aladul asya'i qatlul aadi, di akhir baitnya dibilang wa maji'ul habibi bila mi'adi gitu. Senikmat-nikmatnya perihal yang nikmat kalau dalam orang Arab sono ya adalah apa namanya menang dalam peperangan ila akhir. Kemudian disebutkan apa ya, dan pertemuan teman tanpa janji. Itu aja tuh. Iya bener. Emang kayak rasanya itu gimana gitu ketemu gitu kayak pengen pelukan. Allah akbar. Tahu ketemu, loh kok bisa sih, wah gitu. Apalagi teman dekat gitu kan, nggak janjian, nggak chatan, nggak apa, nggak tahu ketemu, wah itu masya Allah banget itu emang. Wah kira apa namanya. Nah yang tadi yang akhir cerita tadi beliau doa ya semoga insya Allah bertemu bareng-bareng deh sama guru-guru kita di surga semua insya Allah. Wah kata begitulah Bang Denny, begitu dibilang. Sering kali kita dengar dari Habib katanya, aku nggak menganggap pertemuan ini benar atau persahabatan atau perkenalan ini dianggap benar kecuali kalau ini perkenalan akan membuahkan perkenalan pula di akhirat nanti. Wah kata itu perjanjian kan, aneh tahu muka ente, tahu muka aneh tahu nama ente, tahu nama aneh. Ntar di akhir nanti sering janji kita kalau aneh yang lulus dari apa bisa lolos dari mana, dari jembatan Shiratal Mustaqim, aneh janji untuk tolong ente. Tapi kalau sebaliknya juga begitu, kalau ente yang lolos aneh yang nyemplung, ente harus tolong aneh juga. Nah itu kalau begitu baru deh kita kenalan nggak apa di sini. Kalau nggak mau bantuan di hari kiamat gak usah kenalan di dunia, ngapain kenalan begitu. Jadi tiap-tiap perkenalan. Tiap-tiap perkenalan, tiap-tiap tatap muka di dunia itu untuk menghasilkan saling tolong menolong di akhirat nanti. Kalau enggak usah kenalan, ngapain begitu kata si Umarnya. Tujuannya itu Beb, di akhirat kita maksudnya harus kenal juga di sana gitu. Jangan sampai kita satu sama lain kayak dorong-dorongan. Jangan sampai. Makanya bagus kenalan dengan banyak orang, enggak apa-apa bagus. Dengan niat tadi, kali aja ada yang di antara mereka ada yang nolongan nanti di hari kiamat. Gitu. Wah, masya Allah Bang Doni. Terima kasih Bang Doni.